Maka kalau pengen berhasil, namanya pendidikan itu bukan hanya rungokno toh, bukan hanya mau idho hasanah, tapi harus uswatun hasanah. Bukan hanya ngomong-ngomong dan ngomong, merintah-merintah dan merintah, tapi memberikan contoh, memberikan keteladanan. Di antara gagalnya dunia pendidikan akhir-akhir ini, banyak oknum, sekali lagi oknum guru yang terlalu banyak tuntutan kepada murid-muridnya, tapi nggak ada tuntunan. Guru-guru kalau kira-kira nggak siap, silahkan pulang sekarang. Maaf, ini diantara sebab gagalnya dunia pendidikan. Sekali lagi saya katakan oknum ya, nggak semua, tapi banyak oknum guru yang kalau ke muridnya itu hanya menuntut tapi tidak menuntun. Anak-anak itu jangan terlalu banyak dituntut, dituntun aja, jangan terlalu banyak kasih tuntutan, tapi beri tuntunan. Seluruh siswa dilarang merokok, tapi gurune dhewe kebul rokokan. Di hadapan siswanya pula merokoknya. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Namanya siapa? Saya tahu sekarang gurunya pakai celana warna hitam. Ayo sing gak terima ngadeg. Lah kalau pengen murid-muridnya ndak merokok, ya gurunya juga jangan merokok di hadapan murid. Kalau perokok berat, ya pokoknya kalau ngerokok jangan di hadapan murid, di tempat yang kira-kira nggak diketahui murid, non jero sapi teng. Semua siswa-siswi SMK Kesuma wajib disiplin, harus datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, mengikuti praktek tepat waktu. Sementara tenaga pengajar, tenaga pendidik dan gurunya banyak yang molor. Ya bagaimana mungkin muridnya bisa disiplin kalau gurunya sendiri nggak disiplin? Kalau murid terlambat datang dihukum, maka ketika guru terlambat ngajar juga harus di. Saya nggak terima minggato, nggak apa-apa, nanti SK-nya tak mintakan sama kepala sekolah. Arowan kalau udah nggak siap ngajar lagi, maaf. Halo. Muridnya nek telat dihukum, gurune senengane telat malah ada guru yang malas ngajar, hobinya ngasih tugas. Masuk kelas muridnya kasih tugas, gurunya keluar rokokan kebal-kebul neng warung, itu guru zalim, makan gaji buta. Ada, saya tahu, pokoknya wongnya rodok lemu. Ya datang tiap hari datang, tapi masuk kelas kasih tugas, tinggal turu. Muridnya petentengan, gurune rokokan. Ya jangan salah kalau muridnya kurang menghargai gurunya. Wong namanya guru, maaf, itu harus betul-betul punya filosofinya guru. Sekarang banyak guru yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai guru, maaf, guru yang kehilangan fungsi. Harusnya kata orang Jawa, guru iso digugu tur iso ditiru. Sekarang banyak guru yang wagu tur saru.
Banyak guru yang nek minggu turu, kan libur sekolah. Ya namanya guru kudu iso digugu, kudu iso di qaulan wa fi'lan wa ahwalan, aqwalan wa af'alan wa ahwalan. Ucapannya, perbuatannya, perilakunya harus menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Ingat, dulu ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, sekarang loh ya iya. Apa yang dilakukan guru akan dicontoh murid-muridnya. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dan pepatah itu sekarang makin parah. Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Hati-hati ngajar murid zaman sekarang. Ajur ya wes. Anak-anak, saya ngomong kayak gini saya sudah tahu kok resikonya. Resikonya nggak diundang lagi ke sini. Nggak apa-apa, saya siap, saya akan nyari sekolahan yang lain. Tapi insya Allah komite sekolah dan kepala sekolahnya seneng, gurunya yang senep. Oh, aku wani kok direbut wong semono akeh. Ayo ngadeg kabeh. Wani aku, ayo ngadeg kabeh. Oh, kapan saya ngadeg ya iku tersangkae ya iku. Berarti tertuduhe ya iku wong. Guru sing ora beres ya kuwi. Lho ndak gampang jadi guru itu. Gini, gini. Anak-anak, itu ada satu guru yang gini. Delok, engkau langsung asam urat ngene. Titeni omonganku, jangan salahkan siapa-siapa. Kira percaya udan tak deki leren kok. Halo. Ini satu. Gini ya. Rungokno toh. Ulama dulu sukses itu karena satunya kata dan perbuatan. Apa yang dikatakan dilakukan. Apa sing diomongne diamalne. Gitu. Embuh umek kok. Loh kalau dulu ada guru yang ngajar gini ya. Santri-santri supaya uripe barokah, belajar kuwi gampang. Ya, kuwi lek esuk salat duha. Lagi gurune sing ngajak salat duha itu istiqomah salat duhanya. Dia nggak pernah meninggalkan salat duha. Ngono. Saiki ora kok. Ceramahnya berapi-api. Kalau ingin hidupnya barokah, rezekinya lancar, jangan tinggalkan sholat duha. Yang ceramah sendiri nggak pernah sholat duha. Ada apa enggak? Orangnya datang? Gak usah dijawab, aku ngerti maksudmu. Kalau pengen tinggi diangkat derajatnya sama Allah, jangan tinggalkan qiyamul lail, jangan tinggalkan sholat tahajud, pasti mulia dunia akhirat. Lah saiki sing ceramah ora tau tahajud. Lah nek guru mbiyen ajak-ajak tahajud, dia langsung memberi contoh tahajud. Rutin baca Yasin tiap ba'da maghrib. Ya memang murid-muridnya diajak bareng dan dia yang mimpin. Langsung contoh dan keteladanan. Makanya nasihat-nasihatnya ampuh, muridnya mau bantah nggak berani karena langsung dikasih contoh. Nah saiki lah ngomong tok pret. Murid-murid nggak boleh pacaran, malah gurune pacaran. Bolos nilainya dikurangi. Lah tapi lek gurune bolos harusnya ya
bayarannya dikurangi. Loh, sudah apa? Karena ada aturan bolos bayarannya dikurangi, akhirnya untuk menghindari bolos ya tadi masuk ngisi absen, ngasih tugas, tinggal blonjo. Ada. Kelondan wong endan kelondan. Lo ngono kok kepengen mandi pendidikan, maaf. Makanya kalau dulu ada anak nakal ya, misalnya 10 anak itu nakal semua, dinasehati sama kiai, pidato nggak lama, paling 5 menit, disuruh tobat, disuruh insaf. Itu besok yang 9 nih jadi baik kok, yang nakal tinggal 1. Akhirnya 9 orang itu sowan ke kiainya, matur suwun Mbah Yai, geng kula niku 10. Mantun didhawuhi Mbah Yai saiki sing 9 tobat, apik kabeh. Karek siji sing nakal Mbah Yai. Jere Mbah Yai ne, rapopo sing siji kuwi jarno kuwi nggo obong-obongane neraka kuwi ngono. Dadi bocah nakal 10 dituturi Mbah Yai 5 menit sing 9 waras dadi apik. Sekarang ada anak nakal 10 dipidatoni Abah Anzar 2 jam, sesuk sing nakal dadi 11. Ketambahan aku. Malah sing pidato katut. Sorry ya, kita itu kebanyakan trik tapi kurang action, kakean teori kurang Sekali lagi, guru gitu modelnya nang murid, kakean tuntutan kurang tuntunan. Murid dituntut, kalian harus berprestasi, kalian harus mengharumkan alma mater, harus membawa nama baik SMK Kesuma. Lah gurunya bisa mengharumkan SMK Kesuma apa enggak? Bisa mengharumkan alma mater SMK Kesuma apa enggak? Kalian harus berprestasi. Lah gurunya punya prestasi apa coba? Jangan berharap punya murid yang berprestasi kalau gurunya sendiri tidak berprestasi. Guru jangan hanya menyebut contoh tapi harus bisa memberi contoh. Kalian harus juara. Contohnya kayak sekolahan sana itu loh, sopo ra iso trimo nyebut contoh. Kalau ada lomba sains juara, ada olimpiade juara, kalian juga harus juara. Lah gurune pernah juara apa? Oh, juara turu jere. Wih, guru sapa sing juara turu wih? Tenang, iki anek wonge, engko ae kandhane aku, engko ae tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya, kita sekali lagi kakean trik tapi kurang action, kakean teori kurang praktek. Harusnya ini harusnya kita itu juara. Harusnya kita itu juara. Contoh sederhana ya, semua ilmu itu sumbernya Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Al-Quran itu yang punya umat Islam. Sedangkan kita Indonesia itu penduduk Islamnya banyak, terbanyak kedua setelah Pakistan. Dulu kita terbanyak pertama, sekarang udah diselip sama Pakistan. Halo, tolong perhatiin. Yang punya Quran umat Islam, Indonesia mayoritas penduduknya Islam. Harusnya kita itu jadi kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Kalianlah yang terbaik karena kalian yang punya ilmunya. Tapi kenapa kita kok masih kalah? Contoh sederhana, teknologi aja kita jauh ketinggalan dibanding Jepang. Padahal Jepang itu mayoritas agama penduduknya agama Shinto. Agama Shinto itu punya kitab suci namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Kita awur gurumu orang ngerti. Loh, kitabnya orang Jepang, kitab sucinya orang Jepang itu 100% cuman urusan ritual saja. Satu ayat pun nggak ada yang bicara tentang iptek, nggak ada. Jadi kitab suci wong
Jepang sing jenenge Nahonja karo Nihongi Yingiski. Apal aku. Mbok anggap ngarang ae. Itu murni urusan spiritual, nggak ada iptek sama sekali. Nah, mereka punya Tuhan, Tuhane wong Jepang itu namanya Amaterasu Ohomi Kami. Ini punya anak laki-laki namanya Niniki no Mikoto. Punya anak perempuan Ninini no Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Anaknya lagi namanya Hirohito. Terus anaknya lagi namanya Naruto. Lah yang terakhir Ajinomoto. Lah enggak sing lorong buru iki ngarang aku. Sampai tekan Hirohito lho. Makanya kaisar Jepang itu namanya Kaisar Hirohito. Molto. Nggo ngopiok lambemu kuwi molto. Kok dengerin saya. Saya itu kalau sebelah sini sayang. Kalau sini Saeton. Dah dengerin. Lah Al-Qur'an kitab suci kita itu ada 869 ayat. Enggak sedikit loh. 869 ayat itu bicara iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Harusnya kita menang don lawang Jepang. Tapi kita kok kalah terus teknologi. Ayo coba. Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Motorola Jepang, Corolla Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki, Mitsubishi, soto Lamongan, wingko Babat, sate Madura, rujak cingur Surabaya, jenang Kudus, sego gandul Pati. Jadi ora kok kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Nek badokan juara. Mulane sampai ono istilah fi kulli makan makan. Di semua tempat mangan. Apa maneh ngene-ngene iki masyaallah, ngono-ngono kae guru-gurumu ki. Kae kuwi kullu syai'in qalu. Wa idza batu'asate qalu. Wa idza batu'arawan qalu. Wa idza batu'onde-onde qalu. Malulah kita itu. Loh, itu baru konsolidasi teknologi. Sekarang ilmu pengetahuan. Halo? Loh, harusnya kita juara. Semua ilmu itu ada dalam Al-Qur'an. Saya sering sampaikan ya, kalau adik-adik hafal, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Ini bicara unta berarti ilmu binatang, iki ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Teliti bagaimana langit ditinggikan. Bicara langit, ini ilmu astronomi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ditegakkan. Ayo coba, halo. Nah ini bicara gunung berarti ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bicara bumi, ilmu geologi. Harusnya kita juara. Tapi kenapa kita kok kalah jauh dibanding negara-negara lain? Maaf, strata pendidikan kita itu masih rendah banget. Maaf banget. Ini berdasarkan catatan dari UNDP, United Nations Development Program, yang dilaporkan ke HDI, Human Development Index. Rumangsamu gurumu tok sing iso ngono kuwi. Gurumu irung karuan cetha ngono kuwi. Ayo ora trimo ngadeg. Langsung tak tantang ning kene kok malah ora cetha gurumu, cethane obeng tang. Mangkel aku ngene iki. S3 doktor kita itu miskin. Miskin banget. Kalau dihitung per 1 juta penduduk, ternyata yang paling kaya doktor itu Israel.
Loh, Israel itu setiap 1 juta penduduk itu dokternya 17.000 lebih. Makanya jadi grand maker. Amerika Serikat itu gak wani musuh Israel. Reseke kaya ngono lho, serakahnya kayak gitu. Itu kalau perang musuh negara manapun, Amerika selalu di belakangnya. Kenapa? Karena produk persenjataan dan teknologi Amerika Serikat itu tenaga otaknya orang-orang Israel. Tahu? Ngono. Yang ngono ku wong oon nek diomong ya ngono ku. Loh, Amerika saja setiap 1 juta penduduk dokternya masih di angka 7 ribuan, Jepang 8 ribuan, Jerman 5 ribuan. Aku yang heran itu India, yang kaget nggak nyangka itu India. India itu setahu saya kan hobinya nyanyi toh. Mulai rabi sampai pegatan nyanyi. Mulai mangan sampai ngising nyanyi India. Wong jotosane karo nyanyi kok. Lho iya toh? India itu. Yang paling fenomenal ya lagu kucek-kucek kotange itu fenomenal banget. Loh, saya hafal kok lagunya. Tumpai wae, lumai wae, bojone dewe, kucek-kucek kotange gitu. Itu sejan. Oh, India itu hobine mek nyanyi loh, hobine aja dekat ya jana sanum biar hotahe diwana sanum. I love you. Apa melu-melu? Aku sama sana kok. Nah, I love you. Sing tuwek rasa melok-melok. Iki urusane cah enom iki. Sorry, ini bro, maksudnya itu cara ya gimana ya anak-anak yang tadinya nggak perhatian biar bisa memperhatiin itu kudu gimana mereka supaya konsentrasi ke kita. Orang kaya sampean mulang ra digatekno ngomong ae. Ya ora mlebu ilmune. Muridé turu bareng ngono isih mulang. Enek guru model kok iso ngono lah aku mikir. Saya itu jujur nggak bisa. Wong saya ceramah itu kalau jamaah nggak konsen, nggak merhatiin itu saya nggak bisa. Tapi ada loh guru yang ngajar di kelas, muridnya ngomong dewe, ono sing ngantuk, ono sing turu, ono gede sing ngulang terus, ngulang angin nopo piye. Mulane guru iku kudu duwe ilmu spiritual, ora mek sekedar otak tok. Kudu duwe kekuatan batin untuk menundukkan murid-muridnya. No, ora kaya ngono kuwi. Keplok-keplok ra tau tirakat. Lah kekuatan spiritual yo melalui riyadhah, melalui tirakat, murid-muridnya ben manut. Ngono kalau muridnya mbantah, marah-marah, nesu-nesu. Padahal dengerin toh. Anak-anak dengerin. Orang suka marah itu tandanya orang tidak berilmu. Makanya anak-anak tahu kan al-ilmu nurun wal jahlu zulmun. Ilmu itu cahaya, bodoh itu kegelapan. Orang berilmu hidup dalam cahaya. Makanya hidupnya benar, lurus, tepat karena terang. Sedangkan orang bodoh itu hidup dalam kegelapan. Makanya ngawur, ngamuan karena dia gelap. Makanya saman kalau pengen tahu tandanya orang bodoh, aku meh ngomong goblok saja nih. Orang goblok itu tandanya apa? Ngamuan karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Ono bapak kok ngamuan, kuwi tandane bapak goblok. Lah, kenapa ngamuk? Nggak bisa menyelesaikan masalah. Ono ibu kok ngamukan, tandane ibu loh, nek pinter gak kira ngamuk karena masalah apapun dia bisa menyelesaikan. Ono guru kok ngamukan, tandane guru kapok. Loh, ya karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah, mulane terus jalan keluare pelampiasannya yang ngamuk kuwi.
Ana kiai kok ngamukan kuwi tandane kiai ora wedi kualat weh. Ya kalau ngamukan ya belum kiai berarti. Dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Makanya tandane wong pinter itu suka menyalahkan dirinya sendiri. Tandane wong goblok senengane menyalahkan orang lain. Ikut tandane wong goblok. Tak kasih contoh. Dokter itu kalau pinter ngobati pasien udah 3 kali kok belum sembuh, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Terus pasiennya diomongi, ya sepurane gak jodoh, ambil surat pengantar, coba sampean periksa ke sana, siapa tahu nanti jodoh. Ini surat pengantar dari saya. Wih dokter cerdas. Lah nek dokter goblok nambani wong ping 3 kok ora waras. Ngono ku sing disalahno pasiene. Penyakitmu gak kena ditambani. Ya wis enteni matine ngono ae. Dokter goblok. Tukang servis HP itu nek pinter, ana wong dandakne HP wis ning kono kok gak dadi-dadi. Sepurane aku gak iso. Coba sampean gawa mrono lho mbek kenek, menawa kenek, aku gak iso sepurane. Iki tukang servis pinter. Lah nek tukang servis goblok dandani HP kok ora kenek, nyalan HP-ne. Pancene HP-mu ku HP bosok. Guru ki nek pinter mulang murite lah. Murite ora paham-paham, kayak murite ora nurut, murite ora paham, nyalahno awake dhewe. Anak-anak mohon maaf ya, Bapak belum bisa ngasih pemahaman ke sampean. Mohon maaf, ini Bapak yang salah. Ngono. Tapi lek guru goblok pancene kowe iki dudu wong kowe iki, watu kowe iki ngono. Lho utene. Mangkane aku kok kudu lungguh. Halo. Halo. Diterusno enggak iki? Dilanjut apa ndak ini? Ya udah, saya masih ada waktu 5 menit. Oke, sekarang berikutnya maaf. Halo. Kita loh yang punya. Kita loh yang punya. Harusnya strata pendidikan kita itu hebat. Kalau tadi saya sampaikan Jepang, Israel, Jepang, Amerika, Jerman, itu strata pendidikannya juga keren-keren. Bahkan India saja, itu setiap 1 juta penduduknya, doktornya, S3-nya udah di atas 5.000. Lah kita masih di bawah 100. Kita miskin doktor. Tapi nggak usah berkecil hati, walaupun Indonesia miskin doktor, tapi kaya akan hal yang tidak dimiliki oleh negara sehebat apapun. Apa? Kita itu kaya dukun. Mulai dukun bancik sampai dukun cabul. Halo? Halo? Ya Allah. Coba toh. Kita itu punya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu tentang kebersihan, tentang kesucian. Kita punya an-nadzafatu minal iman. Tapi maaf ya, tempat-tempat di kita itu kok banyak yang kemproh, banyak yang koproh, banyak yang songkroh. Justru kota terbersih di dunia ini kok malah Singapura, Tokyo, yang itu bukan kotanya umat Islam. Maaf banget ya, tempat ibadah kita, masjid itu seringkali memprihatinkan kondisinya. Sawang tok kotor. Coba sampean masuk misalnya ya, gereja, pura, wihara, kelenteng itu bersih-bersih, wangi-wangi baunya. Lah masjid, coba nanti malam ke masjidmu ya. Kadang ono telek cecek itu nggak dibersihin, nggak disuceni, malah dibuntiri kapur ya, sama dikasih tulisan awas telek ngono tok. Apalagi kalau masuk ke kamar mandinya, masya Allah, pesingnya 17 derajat. Padha karo fadilah sholat jamaah. Lu ngono ku ana tulisane an-nadzafatu minal. Coba tuh. Harusnya kita dong yang paling rapi. Maaf. Kita punya ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap dan yang disuap sama-sama neraka. Tapi coba, korupsi kok masih merajalela. Negara yang paling aman dari koruptor, paling bebas korupsi itu Tiongkok, Republik Cina. Padahal itu negara komunis. Kenapa? Karena koruptor disiapkan peti mati. Berani korupsi,
berani mati. Kono malahan sing praktekne. Asariku wasarikatu faqtu aydihuma, maling potong tangane. Tapi namanya pencurian di kita itu kok masih merajalela. Maaf, negara yang paling aman dari kriminal itu justru Belanda. Belanda itu banyak penjara yang kosong tidak berpenghuni. Nek Indonesia banyak penjara yang overload. Kakamot. Embo. Muka-muka paham. Makalah ini tugas kalian sebagai generasi muda. Kalian harus membekali diri dengan 3 ilmu. Berapa? Tolong diperhatikan ya, ini penting. 1 ilmu dini atau ilmu agami. 2 ilmu profesi. 3 ilmu kreasi. Ini pas. Jadi sampean sekolah di SMK Kesuma ini pas. Tepuk tangan untuk SMK Kesuma. Top, keren. Saya begitu datang itu lihat seragamnya aja udah wah keren. Apalagi yang siswinya cantik, masya Allah keren. Dan berjilbab semua. Ini SMK tapi auranya aura pesantren. Masya Allah luar biasa. Itu yang putri, tapi yang sini kok jemburis ya. Kakak bro, kalian juga keren, top, kalian juga top, masya Allah. Loh ini aura pesantren. Tadi saya didampingi sama guru agamanya. Ini terus khataman Al-Quran. Tadi ada pokoknya spiritualnya, pendidikan agamanya juga ditekankan. Ya wajar sih pati nggone wali murid. Loh bukan, waliullah juga banyak di daerah Pati gitu loh. Dan makanya jadi Kapolsek di sini harus hati-hati, ojo aneh-aneh. Sandan ramile hati-hati. Ada aneh-aneh iso protol berngose. Hati-hati dan bener dan saya kalau ngaji di Pati tawasul dulu, Fatihah dulu sama wali-wali. Iya, kepengen manfaat, kepengen barokah. Bener, wali medeni. Mulane lek presiden ora wani moro wali, moro Pati kene. Ora oleh, ilah-ilahi lak ngono to. Pati, Kediri, Bojonegoro. Kowe ora ngandel tak gasak pisan. Loh ndak ada ceritanya presiden ke Pati, ke Kediri, ke Bojonegoro, gak kira wani. Pretel. Kandhani kok. Nggih. Makane yo capres-capres kan lek pengen petok aku ora ning omahku. Ora wani, aku sing ngalah. Lek maro Bojonegoro ora dadi. Lho diomongi kok. Pati ki yang ngono kuwi. Kandhani kok. Wis ora ngandel ya wis. Mulane hati-hati, guru-guru barang ngono ki kudu hati-hati. Mulangno Pati. Iso-iso ketekan Pati kowe. Jenenge Pati ora urip kok. Masya Allah. Pertama ilmu dini atau ilmu agami, kedua ilmu profesi, ketiga ilmu kreasi. Tolong perhatikan, ilmu dini, ilmu agami didapat melalui ngaji, pelajaran-pelajaran agama. Ilmu profesi didapat melalui sekolah. Ilmu kreasi, realita kehidupan, praktek. Oke, ilmu dini mengantarkan orang menjadi takwa. Ilmu profesi mendidik orang menjadi cerdas. Ilmu kreasi mengantar orang menjadi kreatif dan produktif. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong perhatikan, ilmu dini mengolah rasa, ilmu kreasi mengolah rasio, ilmu profesi mengolah rasio, ilmu kreasi mengolah raga. Jadi yo bisa olahraga, olah rasa, olah rasio. Wes ngene ae pokoknya intine ilmu dini agami mengantarkan orang menjadi takwa, ilmu profesi mengantarkan orang menjadi cerdas, ilmu kreasi mengantarkan orang menjadi terampil. Pokoknya kalian itu dididik agar menjadi takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, inspiratif, inovatif, imajinatif. Mbok ra dikatekne kok.
Ngene iki aku ngarange suwe lho padahal ngene iki. Mikir rumangsamu ora mikir. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ngerti, pinter, perigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem nyopir, gelem malir, gelem dangir, lek duwe musuh wani melintir. Ngono, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Gini, ilmu hati nanti kalian bisa bekerja pakai hati. Ilmu profesi nanti kalian bisa bekerja pakai otak. Ilmu kreasi kalian bisa bekerja pakai otot. Kerja pakai otot namanya kerja keras. Kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Lah orang itu kalau kerjanya hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. No. Angel gawe kata-kata ngene iki. Gurumu ora ngira iso. Angel. Nek iso ya tiru aku. Loh. Orang itu kalau kerjanya hanya pakai otot namanya kerja keras, hasilnya pas. Ya nggak beda dengan maaf binatang. Binatang itu kerja pakai otot, maka hasilnya pas. Sapi, kuda, aku ngomong sapi kuda karo ndangak ya, takut ada tersinggung. Apalagi saya ngomong sapi kuda karo nyawang merono. Misalnya sapi, kuda, kambing, mesti tersinggung kono. Makanya harus sambil melihat ke atas. Sapi, kuda, kambing. Kalau gini kan nggak ada yang tersinggung. Lah misalnya aku gini, sapi, kuda, kambing. Apalagi sambil sapi, kuda, kambing, wah malah banyak yang tersinggung. Lah ini metodenya orang ngomong itu harus hati-hati gitu ya. Ada yang mbek di belakang ternyata. Sapi, kuda, kambing. Nah kalau ke atas kan aman. Nah, itu kerjanya pakai otot, dia hanya kerja keras, hasilnya pas. Sapi misalnya bajak di sawah, suruh bajak di sawah, emang dia kerjanya cuma pakai otot, kerja keras, hasilnya pas, ya 100.000, 200.000, nggak bisa lebih. Kuda narik dokar, dia kerjanya pakai otot, kerja keras, hasilnya pas, ya 100.000, 200.000, nggak bakalan lebih. Coba kalau mau kerja cerdas pakai otak, kerja profesi, oh hasilnya lebih luas. Contoh dokter, itu kan profesi. Maaf, halo, bandingin tuh, yang kerja keras ngangkat batu besar-besar, batu gunung ini loh, hasilnya paling pas. Dia kerja otot, kerja keras, paling dapatnya 100.000, 200.000 seharian itu. Tapi yang kerja cerdas profesi dokter ngangkat batu kecil dapatnya 200 juta, kan yang diangkat batu ginjal. Nah iya tuh. Lo yang kerja keras, sorry tidak bermaksud membanding-bandingkan, sama-sama. Dokter kan tukang cubles. Bandingno karo sing kerja keras tukang cubles, tukang ngebor sumur. Wih, suntike gedine ra karuan. Gabote meteng-meteng melet-melet, nggone panas awake gambo lemah kotor ra karo-karuan. Sing dicubles alot. Brus. Pengatusan kadang urung nyumber banyune ngono kuwi. Nganti tekan surup. Entuke ya 200.000, 300.000. Nek dokter, cublese cilik, gawanane enteng, nggone adem resik, ambune wangi, sing dicubles empuk. Albokong. Kena diulek-ulek nggo dolanan bareng. Lah sekali nyubles cus, enggak ditawar, enggak ada ceritanya dokter ditawar itu enggak ada. Pinten Pak dokter? 600.000, mboten saged kirang Pak. Masa mboten angsal kirang Pak? Wis to sak mbletate dibayar. Ya karena kerja cerdas. Paham? Pertentangan gawe otot ya. Kerja keras iku. Ya oleh 100.000, 200.000 ngepas. Lah nek kerja profesi, Masya Allah kerja cerdas. Lungguh sak jam nyekel mik ambek ngoceh ngono ae wis. Gajimu 5 tahun. Ajur ya wis kok.
Ya Allah. Loh, aku ini ngasih motivasi adik-adik iki supaya sampean niku jangan hanya mengandalkan otot, jangan hanya mengandalkan kerja keras, harus kerja cerdas. Apalagi kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Sampeyan tahu roh kiai kerja keras, jibrat oli kaya sampean ngono. Enek kiai ngelek bekicot bareng ngono. Ngelek rosokan. Petentengan kerja keras ndak ono, tapi delok hasilnya tak terbatas. Rumahnya bagus, kendaraannya bagus, istrinya sapa ngomong banyak mau deh. Coba saiki kerjanya kerja ikhlas, duitnya akeh, uang salaman ngamplopi. Mulane aku mau salaman karo gurumu soalnya gak enak sing ngamplopi. Tiwas ketekuk kesleo tanganku. Moh. Ndak guyon bercanda iki. Bercanda ndak, saya bermaksud menyampaikan kepada adik-adik betapa nanti kalian harus bisa memadukan ya kerja keras, ya kerja cerdas, ya kerja ikhlas. Tiga-tiganya dilakukan secara terpadu, itu baru keren. Itu loh. Lah itu modalnya ya itu tadi, ya ilmu dini, ilmu profesi, dan ilmu kreasi. Kalau kalian pengen jadi orang-orang keren, dah jam 5 kurang seperempat. Iya, bener ya. Kesuma, kesejahteraan untuk masyarakat. Makanya pantas siswa-siswinya juga kesuma, keren-keren, sukses-sukses, dan insya Allah maju-maju semuanya. Spesial untuk kalian siswa dan siswi SMK Kesuma, terus pada jalur semangat agar kalian menjadi generasi yang hebat. Fokusnya adalah belajar, bukan sekedar nyari pacar. Tugas utama kalian menuntut ilmu, bukan hanya ngejar-ngejar kamu. Karena mbok gak dirungokno kok. Fokusnya adalah ilmu, bukan dia. Karena tanpa ilmu kalian gak bisa apa-apa, tapi tanpa dia kalian gak apa-apa. Tanpa ilmu kalian pasti rugi, tapi tanpa dia kalian bisa nyari lagi. Ubur-ubur ikan lele, dhek mundur golek liyane. Di SMK Kesuma ini, adik-adik kalian ditempa, digembleng agar menjadi generasi pelopor bukan pengekor, generasi yang pengais bukan pengemis, generasi yang perintis bukan pewaris, generasi yang penggerak bukan penggertak, generasi yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli zikir bukan yang tukang kentir, yang ahli Quran bukan yang suka gendaan,
yang mampu menjalani hidup dengan realitas, tidak membanggakan fasilitas. Saya mohon maaf kepada Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh staf dan jajaran, kepada para tamu undangan, kepada Bapak Ibu wali murid, kepada adik-adik. Mungkin saya datangnya agak telat, tapi lebih baik telat daripada tidak datang sama sekali. Ini kok kayak bukan kebetulan ya, saya telat ini kayak memang udah diatur sama Allah. Seperti masuknya Islam ke Indonesia itu memang agak telat dibanding masuknya Islam ke wilayah-wilayah lain di belahan bumi ini. Kan Islam masuk Indonesia itu sekitar abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Padahal Islam sudah masuk ke benua Afrika, bahkan Eropa, itu di awal-awal abad ke-7. Sedangkan di Indonesia Islam masuk secara pergerakan itu di sekitar abad ke-14. Kalau secara individu, secara personal di abad 10 sudah. Tapi yang saya maksud adalah secara pergerakan Islam baru masuk ke Indonesia di abad ke-14. Jadi agak telat. Makanya jadi budaya masyarakat Indonesia itu apa-apa telat. Jadi semakin telat berarti semakin Indonesia. Telat itu identik dengan ketinggalan. Adik-adik tolong diperhatikan, telat itu identik dengan ketinggalan. Maka jangan heran kalau negara kita ini apa-apa masih ketinggalan. Konsolidasi budaya ketinggalan, ilmu pengetahuan ketinggalan, ekonomi ketinggalan, teknologi juga ketinggalan. Telat. Wong Islam sudah masuk Spanyol, tahu Spanyol nggih? Pokoknya kidule trangkil. Ya guyangan niku lho ngidul terus engko tekan Spanyol. Negaranya Real Madrid dan Barcelona. Islam sudah masuk ke sana di akhir abad ke-6. Dibawa oleh Tariq bin Ziyad dan melahirkan banyak ulama-ulama besar. Yang paling fenomenal ya pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab Nahwu, ilmu gramatika yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Ulama itu namanya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Ternyata itu yang ngarang kitab Alfiyah itu orang Spanyol, bukan orang Margoyoso. Islam juga sudah sampai ke Rusia awal abad ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqas merintisnya dari Azerbaijan. Adik-adik kalau guru agama kalian mengajar terus membaca hadis Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ternyata orang mana? Beliau adalah orang Turkistan. Nek Bukhari tonggomu kan bakul sego goreng. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Imam Muslim itu orang Neisabur. Jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di sana. Di Indonesia belum waktu itu. Imam-imam mazhab 4, Imam Hanafi itu orang Palestina, Imam Maliki itu orang Madinah, Imam Syafi'i orang Ghuzah, Imam Hambali orang Baghdad. Coba ulama besar semacam Imam Ghazali itu orang Persia, orang Iran. Islam sudah masuk ke Iran di awal abad ke-7. Makanya kalau kita ngaji kitab Nahwu, Takrib atau Fathul Qorib, itu karya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, itu ternyata beliau orang Iran, berasal dari kota Asfahan, kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran.
Dan Asfahan ini kota yang paling ditakuti sama Amerika Serikat. Sampai hari ini satelit pengintai, satelit keamanan Amerika Serikat terus dihadapkan ke kota Asfahan karena di situ disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Makanya Amerika takut. Ternyata Amerika yang katanya negara besar, superpower, adidaya, negara hebat, itu takut sama nuklir. Beda dengan orang Indonesia, nuklir masuk ke Indonesia dimplok, soalnya dadi bakso nuklir. Orang Indonesia itu sakti-sakti, panganane aneh-aneh. Jangan takut, Amerika nggak mungkin berani sama Indonesia karena orang Indonesia sakti-sakti. Panganane bakso nuklir, ada lagi bakso granat, sambelnya aja sambel mercon. Di Surabaya itu malah ada makanan namanya rawon setan, soto gendruwo. Wah, orang Indonesia itu hebat-hebat. Anak-anak kecil di Pati itu panganane molen. Oh, Indonesia ini top, gulanya aja batu sama pasir. Kapal selam ya dipangan, tongseng ini doyan. Orang Indonesia hebat. Wong ibu-ibu itu sore-sore kletis-kletis ditanya, mangan apa bule? Kuping gajah. Lah kalau orang Amerika bangga, mereka sudah bisa sampai di bulan. Paling mereka di bulan hanya masang bendera, nancepin bendera, masang satelit. Cuman gitu aja. Orang Indonesia lebih hebat. Wong Indonesia kini belonjo di matahari. Kurang panas piye? Islam masuk Indonesia itu di abad ke-14 dibawa oleh para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Sebenarnya Wali Songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi. Kurun pertama, kurun kedua, sampai kurun ketiga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sukses mengembangkan Islam di Indonesia karena menggunakan metode edukasi yang luar biasa. Makanya dalam rangka apa tuh iki jenenge acara niki? Disnatalis yang ke-22, saya ingin sampaikan ini untuk suksesnya pendidikan anak-anak kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sukses dakwah dari para wali dan para ulama di Indonesia yang bahkan akhirnya Islam menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. Jadi beliau-beliau sukses besar membawa perubahan agama di Indonesia yang dulunya masih memeluk Hindu, Buddha, Kejawen, Gugon Tuhon, Purbo Kayun, Darmo Gandul, Gandule Pak Darmo. Bahkan masih banyak yang percaya sama Klenik. Klenik itu ya semacam percaya sama Nyai Basingah, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Gerandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian hampir 90% memeluk agama Islam. Sukses besar. Kenapa? Karena metodologinya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di SMA Kesuma Margoyoso. Amin Allahumma. Singkat-singkat saja karena memang waktu kita terbatas. Pertama, ya biasa, kalau nggak kuat mesti guling. Maka mentalmu kalau nggak kuat pasti dirimu juga akan guling seperti kipas angin itu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh dilanjut? Kalau minta dilanjut, saya mohon dengan sangat adik-adik khususnya untuk melakukan GTM, gerakan tutup mulut. Ngaji itu yang belajar, itu yang kerja adalah telinga, otak, dan hati. Setiap keterangan yang disampaikan oleh guru-guru kalian diterima dengan telinga yang sehat, diolah dengan otak yang jernih, masukkan ke hati yang bersih. Insya Allah nanti akan tumbuh menjadi ilmu yang manfaat, terekspresi keluar menjadi ilmu yang barokah. Maka sekali lagi tolong semuanya melaksanakan GTM, gerakan tutup mulut. Kalau masih belum paham ya GTC, gerakan tutup. Strategi yang pertama namanya bil hikmati wal mau'izatil hasanah, menggunakan cara-cara yang arif bijaksana, kemudian nasihat-nasihat yang baik. Penyebaran agama Islam di Indonesia itu sama sekali tidak menggunakan kekerasan, enggak, tapi dengan santun penuh kelembutan, dengan cara-cara yang simpatik sekaligus menarik. Wal yatalattaf, berlemah lembutlah kamu dalam mengajarkan ilmu, dalam mengajarkan Islam, dalam mengamalkan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan. Di dunia Islam nggak ada yang namanya kekerasan, karena Islam sadar sepanjang sejarah peradaban umat manusia, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Kalau tegas ya, tapi kekerasan no. Saya ulang, tegas yes, keras no. Tolong sama-sama, tegas, keras. Sekali lagi, tegas, keras. Ini perlu saya tekankan karena akhir-akhir ini banyak generasi muda yang salah dalam memahami perjuangan. Maaf, banyak yang salah dalam mengartikan jihad. Jihad hari ini nggak harus mati dengan dalih membela agama Allah. Justru jihad hari ini adalah hidup di jalan Allah, mempertaruhkan hidup di jalan Allah, bukan ingin mati dengan alasan membela agama Allah, apalagi menyodorkan diri untuk mati dengan dalih membela agama Allah. Kayak pelaku bom bunuh diri itu demi Allah, bukan jihad tapi kendat. Halo, bukan mati syahid tapi mati sangit. Udah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maaf, kalau ada tindak kekerasan yang mengatasnamakan Islam, itu justru menodai nilai-nilai Islam. Maka maaf, kalau ada tenaga pendidik yang menerapkan kekerasan terhadap anak-anak didiknya, itu tidak dibenarkan dalam aturan agama. Tegas harus, tapi kalau keras, mbok gak nyaut tok. Gini ya, Islam di kita itu bukan yang irhabi, yang ekstrim radikal, dikit-dikit ngebom, bukan. Bukan pula yang tataruf, yang liberal, bukan.
Tapi Islam di kita itu Islam yang tawassut, yang moderat, tengah-tengah. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dan ajaran-ajaran Islam dikembangkan, berproses dan berpadu dengan budaya dan adat istiadat. Para jamaah, terutama adik-adik, adat budaya itu penting apa penting? Yang keras tolong, penting apa penting? Penting, karena gini ya, sesuatu yang baik kalau nggak sesuai dengan budaya itu bisa jadi kacau. Saya udah sering sampaikan, sesuatu yang baik kalau nggak sesuai dengan adat dan budaya bisa kacau. Contoh, Al-Quran itu adalah kebenaran absolut, mutlak benarnya, sedikit pun nggak ada salahnya. Halo? Tapi kalau misalnya ada ayat Al-Quran yang dibaca tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, ya bisa kacau. Contoh sederhana, pada acara resepsi pernikahan misalnya, kemudian pengantin pria, pengantin wanita, kedua mempelai sudah duduk di pelaminan, tamu-tamu udah mulai berdatangan, terus MC-nya mulai bicara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan yang kami hormati, selamat datang di acara resepsi hari ini. Kita sama-sama menyaksikan kedua mempelai sudah berada di pelaminan. Mohon doa restunya, mudah-mudahan kedua mempelai bisa membina keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat Al-Qur'annya salah napa mboten? Mboten. Ayat Quran ndak ada yang salah. Yang salah itu sasarannya. Wong itu ayat pengantar jenazah kok dibaca di acara nikah. Jadi sesuatu yang baik kalau nggak cocok dengan budaya itu jadi kacau. Tolong dijawab, mengucapkan salam itu baik apa baik? Tapi harus kondisional. Maka gaya dalam mengucapkan salam itu beda-beda. Kalau gayanya keliru jadi lucu. Sama-sama mengucapkan salam, gayanya bisa berbeda. Cantik-cantik takut sama air hujan. Enggak kok, insya Allah enggak jadi hujan kok. Halo? Dilanjut enggak ini? Ya Allah, baru mau mulai serius loh ini saya. Dah nggak apa-apa. Salam itu amat baik. Tapi kalau ada orang mengucapkan salam nggak sesuai situasi dan kondisi, ya jadi lucu. Makanya adik-adik bisa memperhatikan gaya orang mengucapkan salam itu berbeda-beda. Kalau MC ya kayak tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ketemu temen di tengah jalan, Masya Allah, ketemu teman di jalan, itu salamnya nggak kayak MC. Halo bro, assalamualaikum, gitu. Namu ke rumah orang, gaya salamnya udah beda lagi, ketuk pintu. Assalamualaikum. Ayo coba misalnya namu ke rumah orang, salamnya pakai gayanya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung tuan rumahnya. Halo? Halo? Ya Allah. Nah, kalau murid ketemu guru ini pakai adat ketimuran orang Indonesia, muridnya sambil membungkukkan badan. Assalamualaikum. Begini kalau di Indonesia, tapi di Arab beda.
Murid ketemu guru kalau di Arab salamnya pakai nada tinggi sambil mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum. Gak peduli murid ketemu guru. Ayo coba praktekkan di sini. Sampean ketemu sama kepala sekolah, salam pakai gaya Arab. Ibu, assalamualaikum. Gak mungkin dijawab karena kepala sekolahnya mikir, bocah iki kenean kondi. Saya mau ceramah, salamnya ya kayak tadi gayanya. Coba misalnya, saya mau ceramah, salamnya gaya penyanyi. Halo, apa kabar semuanya? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyar jamaah, karena dianggap Abah Anza gila. Apa salah salam saya? Ndak, yang salah adalah gayanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik pernah upacara kan? Nah, upacara ya seperti itu gayanya. Ada inspektur upacara, biasanya kepala sekolah jadi inspektur upacara. Terus di depan kepala sekolah ada salah satu siswa jadi komandan upacara. Nah, ini kan sama-sama sudah tahu toh kalau peserta upacara udah siap. Ngono ku komandani upacara ya laporan. Padahal inspektur udah tahu, komandan udah tahu kalau peserta upacara udah siap. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Inspektur jawabnya laksanakan. Masa kok jawabnya wis roh, wis ngerti, yuk laksanakan. Bahkan siswa yang jadi komandan harus berani bentak kepala sekolah yang jadi inspektur. Halo? Dan kepala sekolah yang jadi inspektur nggak boleh marah dibentak siswanya karena siswanya lagi jadi komandan upacara. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Kudu ngono. Halo? Ya Allah, gak direken aku. Ini inspekturnya walaupun kepala sekolah nyantai jawabnya laksanakan. Udah gitu masih dibentak lagi. Siap, laksanakan. Ngono. Ya harus berani, nggak boleh gini. Laksanakan. Insya Allah Bu nyuwun pangestunipun nggih. Lah ini bukan inspektur upacara, mudah-mudahan bisa difahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maaf-maaf, pertama pakai cara-cara yang santun, pakai cara-cara yang baik, lemah lembut, ndak pakai kekerasan. Yang kedua, ini yang paling penting, menggunakan metode uswatun hasanah, contoh konkret dan keteladanan prima. Ibu bapak yang saya hormati, adik-adik yang sangat saya sayangi, sukses dakwahnya para wali, para ulama di dunia pendidikan, tolong perhatikan, itu bukan hanya menggunakan mau'idhah hasanah saja, tapi lebih menekankan uswatun hasanah. Sekali lagi, contoh konkret dan keteladanan yang prima. Dalam bahasa agama disebut dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap perbuatan itu jauh lebih mengena, lebih ampuh daripada bahasa ucapan. Orang itu dikasih contoh satu kali lebih nurut, lebih ampuh daripada dikasih omongan atau nasihat 1000 kali. Wes cara Jawa wae, wong kuwi dicontoni sepisan karo diomongi ping 1000 luweh manut dicontoni sepisan. Betul? Saya sebenarnya pengen berdiri terus, tapi karena anginnya terlalu kencang, takut sarung saya ngelingkap. Ngapunten. Udah saya berdiri tadi supaya hujannya nggak jadi turun. Orang tak antemi pisan iki. Lembok guyung kok diceblokne neh. Orang itu
Lah itu gara-gara itu ketawa itu. Jarne diomongi ora percaya kok. Insyaallah wis. Ben, penanggung jawabnya no kono yo. Ya Allah, ampun udan riyen Gusti. Orang itu dikasih contoh satu kali saja sama diomongin 1000 kali lebih ampuh dikasih contoh satu kali. Ini yang dimaksud tadi dakwah bil hal. Pokoknya tinggal dolanan karo malaikat gara-gara kae lho. Maaf, saya itu sering sampaikan kritik begini ya. Di negara kita itu kebanyakan mauidhah hasanah, kurang uswatun hasanah. Banyak orang yang pinter berpidato tapi nggak pandai jadi contoh. Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Duduk apa berdiri? Matur suwun. Aku udah tahu maksudnya kok. Banyak orang yang pandai berceramah tapi nggak bisa jadi uswah, sehingga nggak terarah, nggak bisa menjadi wasilah hidayah bagi jamaah. Pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Ngerti pora ki? Ya Allah ya Karim. Ngomong tok, kakean teori kurang praktek, kebanyakan trik kurang action. Muga-muga faham, muga-muga faham. Mudah-mudahan faham. Coba kalau soal mauidhah hasanah di Indonesia ini acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Wong di Natalis SMK aja mauidhah hasanah. Coba peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah, peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah, menyongsong bulan suci Ramadan mauidhah hasanah, nuzulul Quran mauidhah hasanah, halal bihalal mauidhah hasanah, tahun baru Islam mauidhah hasanah, pemberangkatan haji mauidhah hasanah, pulang haji mauidhah hasanah, lamaran mauidhah hasanah, walimatul nikah mauidhah hasanah, walimatul hamil mauidhah hasanah, walimatul aqiqah mauidhah hasanah, walimatul khitan mauidhah hasanah. Saya bisa cerita karena udah pernah diundang semua. Loh, saya ceramah udah lama, udah 20 tahunan, udah pernah diundang di semua acara. Yang belum tinggal satu, mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu yang belum. Loh, semuanya ada mauidhah hasanah, tapi maaf asarnya dalam membawa perbaikan kepada umat kok masih sangat terasa berat. Ya karena cuma mauidhah bukan uswah. Gini loh,